Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema tugas anak menghormati orang tua. Bacaan Alkitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan Keluaran 20 ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah menempatkan perintah untuk menghormati orang tua di dalam 10 perintah Allah? Mengapa bukan sekadar anjuran atau nasihat, tetapi sebuah perintah yang begitu penting sehingga dicatat secara khusus dalam hukum Allah? Di zaman sekarang, ada banyak anak merasa bahwa menghormati orang tua adalah sesuatu yang sudah kuno. Sebagian berpikir bahwa penghormatan hanya perlu diberikan ketika orang tua memenuhi harapan mereka. Ada pula yang menganggap bahwa selama kebutuhan materi sudah diberikan, maka kewajiban kepada orang tua telah selesai. Namun, benarkah demikian? Jika Allah secara khusus memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua, tentu ada alasan yang sangat penting di baliknya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya arti menghormati orang tua menurut firman Tuhan? Mengapa Allah begitu menekankan hal ini? Dan bagaimana kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Melalui Efesus 6 ayat 1 sampai 4 dan Keluaran 20 ayat 12 ini, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Poin pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa menghormati orang tua adalah kehendak Allah. Efesus 1 ayat 6 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar." Sedangkan dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Saudara, menarik untuk diperhatikan bahwa Allah tidak berkata, "Hormatilah orang tuamu jika mereka sempurna." Allah juga tidak berkata, "Hormatilah mereka jika mereka selalu benar." Perintah ini diberikan tanpa syarat. Mengapa? Karena menghormati orang tua, pertama-tama bukanlah soal siapa orang tua kita, melainkan soal ketaatan kita kepada Allah. Seringkali seorang anak berkata, "Saya sulit menghormati orang tua saya karena mereka pernah menyakiti saya." Memang ada situasi yang tidak mudah. Ada orang tua yang memiliki banyak kelemahan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan bagian dari penghormatan kita kepada Allah. Coba saudara bayangkan seorang prajurit yang menerima perintah dari komandannya. Ia tidak menaati perintah itu karena perintah tersebut mudah atau menyenangkan, tetapi karena ia menghormati otoritas yang memberi perintah. Demikian pula ketika seorang anak menghormati orang tuanya, sesungguhnya ia sedang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah menetapkan otoritas itu dalam keluarganya. Karena itu, menghormati orang tua bukan sekadar tradisi keluarga, melainkan kehendak Allah sendiri. Poin kedua, menghormati orang tua membawa berkat. Keluaran 20 ayat 12 mengandung janji yang luar biasa. Supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Efesus 6 ayat 2-3, Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa ini adalah perintah pertama yang disertai janji. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apakah ini berarti setiap anak yang menghormati orang tua pasti hidup paling lama? Makna utamanya lebih luas daripada sekadar usia biologi, saudara. Allah sedang menunjukkan bahwa kehidupan yang menghormati orang tua akan membawa kebaikan, kesejahteraan, dan berkat dalam perjalanan hidup. Mengapa demikian? Karena anak yang belajar menghormati orang tua biasanya juga belajar menghormati otoritas, menghargai nasihat, memiliki kerendahan hati, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ada seorang pemuda sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Di tengah perjalanan, sang ayah berkata, "Jangan melewati jalur sebelah kanan. Jalur itu terlihat lebih dekat, tetapi berbahaya." Karena merasa lebih kuat dan lebih tahu, pemuda itu mengabaikan nasihat ayahnya. Ia memilih jalur yang menurutnya lebih cepat. Tidak lama kemudian, dia tersesat dan mengalami kesulitan besar. Setelah berhasil kembali ke jalur utama, dia menyadari bahwa nasihat ayahnya bukan untuk membatasi dirinya, tetapi untuk melindunginya. Begitu pula saudara dengan orang tua. Mereka mungkin tidak selalu sempurna, tetapi pengalaman hidup yang mereka miliki seringkali menjadi perlindungan bagi anak-anaknya. Ketika anak menghormati dan mendengarkan orang tua, ia sedang membuka dirinya terhadap hikmat yang dapat menyelamatkannya dari banyak kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang poin ketiga adalah menghormati orang tua harus nyata dalam tindakan. Ada banyak orang berkata bahwa mereka menghormati orang tua, tetapi penghormatan sejati harus terlihat dalam tindakan. Bagaimana bentuknya? Pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Menghormati berarti memberi perhatian ketika orang tua berbicara. Di era digital saat ini, seringkali anak lebih mempercayai media sosial daripada nasihat orang tua. Padahal, tidak semua yang populer adalah benar. Orang tua mungkin tidak mengetahui segala hal, tetapi mereka mengasihi anak-anaknya dan menginginkan yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Cara berbicara mencerminkan sikap hati. Seorang anak dapat memenuhi semua permintaan orang tua, tetapi jika dilakukan dengan kata-kata kasar dan nada tinggi, penghormatan itu menjadi hilang. Firman Tuhan mengajarkan pentingnya kelemah lembutan dan kesopanan. Yang ketiga, membantu dan memperhatikan orang tua. Ketika masih kecil, kita bergantung kepada orang tua. Ketika mereka bertambah usia, seringkali mereka membutuhkan perhatian dari anak-anaknya. Menghormati orang tua berarti tidak melupakan mereka ketika kita sudah berhasil. Ada seorang anak yang berhasil menjadi pengusaha sukses. Ia memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan banyak karyawan. Suatu hari, seseorang bertanya, "Apa rahasia keberhasilan Anda?" Ia menjawab, "Ketika saya masih kecil, ibu saya bekerja keras untuk membiayai sekolah saya. Hari ini saya sukses bukan karena saya hebat, tetapi karena ada pengorbanan yang tidak pernah saya lupakan. Karena itu, setiap minggu
ia meluangkan waktu untuk mengunjungi ibunya, mendengarkan ceritanya, dan memenuhi kebutuhannya. Itulah pengorbanan yang nyata, saudara. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terakhir yang keempat adalah orang tua juga memiliki tanggung jawab. Efesus 6 ayat 4 berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Menarik bahwa setelah berbicara tentang tugas anak, Paulus langsung berbicara tentang tanggung jawab orang tua. Mengapa? Karena keluarga yang sehat dibangun oleh dua arah hubungan. Anak diperintahkan untuk menghormati, tetapi orang tua juga diperintahkan untuk mendidik dengan kasih. Orang tua tidak boleh mendidik dengan kekerasan, kemarahan yang tidak terkendali, atau tuntutan yang tidak realistis. Sebaliknya, mereka harus menjadi teladan yang membawa anak-anak semakin dekat kepada Tuhan. Ada seorang ayah yang terus-menerus menyuruh anaknya membaca Alkitab. Tetapi ia sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Ia menyuruh anaknya berdoa, tetapi ia sendiri jarang berdoa. Lama-kelamaan, anak itu berkata, "Mengapa saya harus melakukan apa yang ayah katakan jika ayah sendiri tidak melakukannya?" Saudara, teladan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena itu, orang tua dipanggil untuk menjadi contoh yang hidup bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada pertanyaan awal. Mengapa Allah begitu menekankan penghormatan kepada orang tua? Karena keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih, ketaatan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada Allah. Melalui pembacaan ini, kita belajar bahwa pertama, menghormati orang tua adalah kehendak Allah. Kedua, menghormati orang tua membawa berkat. Ketiga, menghormati orang tua harus dinyatakan dalam tindakan nyata. Dan yang keempat, orang tua juga bertanggung jawab mendidik anak dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Hari ini, marilah kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, apakah kita masih menghormati orang tua kita? Apakah kita mendengarkan mereka berbicara dengan sopan dan menunjukkan kasih kepada mereka? Dan bagi para orang tua, apakah kita telah menjadi teladan yang membawa anak-anak semakin mengenal Tuhan? Kiranya setiap keluarga Kristen menjadi keluarga yang hidup dalam kasih, saling menghormati dan memuliakan Tuhan. Sebab ketika hubungan antara anak dan orang tua dipulihkan sesuai kehendak Allah, keluarga akan menjadi tempat berkat yang indah bagi setiap anggotanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.